nasionalisme, globalisme, dan Islam. Nah, judulnya serem tapi di sini biasa-biasa saja ya. Ya, tidak ada maksud apa-apa menulis ini, tetapi kayaknya ini juga perlu kita mencoba menengok ya, persoalan ini dari kacamata para dai, dan nanti juga menjadi evaluasi bagi ya bukan hanya evaluasi ya, tetapi bagaimana kita mengakselerasikan diri kita sebagai dai menghadapi nasionalisme, globalisme, dan tentunya kita adalah seorang muslim. Definisi dari tanah tumpah darah, ya menurut Al-Jurjani, ahli bahasa, beliau menyebut istilah ada al-waton al-asli. Al-waton itu yang negeri, al-asli itu ya asli, jadi penduduk asli gitu ya. Itu adalah huwa maulidur rajul wal baladul ladzi huwa fihi. Ya, al-waton al-asli itu adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana dia tinggal di dalam. Di sini kalau beliau memakai wawu berarti ada dua syarat itu ya, yaitu maulidur rajul, tempat kelahiran seseorang, dan yang kedua al-baladul ladzi huwa fi, ya tempat di mana dia tinggal. Kalau secara teori modern ya mungkin bisa pas bisa enggak juga ya. Karena teori modern itu ada yang namanya ius sanguinitis. Ius sanguinis yaitu garis atau kewarganegaraan seseorang ditentukan dari garis keturunan. Nah ini yang dianut oleh Indonesia, dianut pula oleh Cina, yaitu ius sanguinis. Jadi misalkan kita itu lahir di luar negeri, ya kita tetap sebagai warga negara Indonesia, ya. Karena orang tua kita adalah Indonesia. Nah, kalau kita dari Bantul ya tetap kita adalah warga negara Bantul Indonesia ya, karena orang tua kita ada di Bantul. Ya. Tetapi ada juga asas ius soli. Ya, ius soli itu kewarganegaraan ditentukan di mana dia lahir. Nah ini negara-negara Barat, Amerika, Kanada itu memakai ius soli. Misalkan kita lahir di Kanada, maka kita menjadi warga negara Kanada. Sampai kemudian kita umur 17 tahun, nah kita boleh memilih mau tetap menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara Kanada. Jangan jauh-jauh, Malaysia juga menganut ius soli. Menganut ius soli, jadi kalau kita atau anak cucu kita nanti lahir di Malaysia, ya dia menjadi warga negara Malaysia. Ya. Makanya ada yang disebut dengan istilah apatrid. Ya, apatrid itu orang yang nggak punya warga negaraan gitu ya. Misalkan orang Kanada lahir di Indonesia, nah itu kan. Nah ini anaknya ini di Indonesia nggak diakui karena bapaknya ibunya orang Kanada. Oleh Kanada yang nggak diakui, wong dia lahirnya di luar negeri, ya. Atau justru bipatrid, ya bipatrid itu dua kewarganegaraan. Nah, ini orang Cina di Indonesia itu rata-rata bipatrid. Di Cina dia masih sebagai warga negara. Harusnya di Indonesia nggak diakui, tapi kok diakui ya di Indonesia ya. Bipatrid itu, ya misalkan kita lahir di Malaysia, anak cucu kita, maka kita itu menjadi warga negara Malaysia sekaligus tetap warga negara Indonesia. Kalau Cina agak unik ini. Ya, Cina itu menganut asas ius sanguinis, tapi kok di Indonesia dapat kewarganegaraan juga, makanya padahal Indonesia kan juga menganut ius sanguinis, ya harusnya tidak mendapatkan kewarganegaraan di Indonesia. Ya demikian. Nah, kecintaan Rasulullah SAW terhadap tanah tumpah darahnya itu diceritakan
oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ma atyabaka min baladatin wa ahabbaka ilayya, ya. Yaitu emaknya untuk takjub, ya, langkah indahnya, langkah bagusnya, ya, min baldatin, negeri, ya. Wa ahabbaki ilayya, wa ahabbaki, ya, dan aku mencintaimu, ya. Betapa indahnya atyabaki, yaitu menunjukkan Mekah, ya. Alangkah indahnya negeri Mekah dan aku sangat mencintainya, ya. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, ya, seandainya kaumku tidak mengusir aku dari tempatmu, masakantu ghairaki, ya, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selain negeri kamu. Ya, ini syair dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW terhadap tanah tumpah darah kelahirannya, dan itu manusiawi, ya. Ya, orang itu mesti akan mencintai tanah tumpah darah kelahiran, apapun keadaan di sana. Itu ada, walaupun secuil rasa rindu. Orang Gunung Kidul tinggal di tempat yang kurang air, ya. Tapi rasa cinta dan rindu pada Gunung Kidul selalu akan muncul karena itu adalah tanah tumpah darahnya dia. Al-Hafidz Adz-Dzahabi itu juga pernah menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi kecintaan Rasulullah SAW itu adalah wa yuhibbu watana, yaitu mencintai tanah air. Beliau Rasulullah SAW menurut Al-Hafidz Adz-Dzahabi mencintai, ya, tanah air beliau. Islam pun mengajarkan untuk berdoa buat negerinya. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkenal dengan doanya Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Siapa mereka? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka-mereka yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Jadi tidak lupa untuk mendoakan negerinya, ya. Ij'al hadza baladan aminan, dan juga penduduk di dalamnya. Nah, Islam mengajarkan itu, ya. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa untuk negerinya. Ini dua negeri yang beliau sangat mencintainya, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah, kahubbina Makkah, seperti kami mencintai Makkah, au asyadda, atau lebih, ya, lebih mencintai Madinah. Nah, ini dua kota, ini dua yang ada di dalam hati Rasulullah SAW, yaitu Makkah dan Madinah. Dan dua-duanya jadi tambatan hati Rasulullah SAW, dilantunkan di dalam doa beliau, Allahumma habib ilainal Madinah, kahubbina Makkah, au asyad. Ya, kalau kita boleh juga berdoa, Allahumma habib ilaina catur tunggal, ya, atau Sleman, kahubbina Bantul, au asyad. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan cintaan kepada tanah tumpah darah, tempat tinggal, itu sesuatu yang tidak melanggar syariat di dalam itu. Nasionalisme yang terpuji, ya, misalkan nasionalisme kerinduan, ya. Nasionalisme kerinduan itu disebut juga watoniyah al-hanin, ya. Watoniyah al-hanin itu adalah nasionalisme kerinduan. Maknanya adalah mencintai tanah tumpah darah kelahirannya, ya, kemudian berpihak kepadanya, dan kerinduan yang terus menggebu terhadapnya. Itu nasionalisme kerinduan, itu Islami, sebagaimana tadi yang kita sebutkan itu, ya.
Demikian pula para sahabat, misalkan Bilal bin Rabah itu ketika hijrah ke Madinah Al-Mukarramah, rasa rindunya kepada Makkah itu nggak terbendung, sehingga dia juga senantiasa menyenandungkan lagu atau syairnya untuk menunjukkan kerinduannya kepada tanah tumpah darah kelahirannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Demikian pula Rasulullah SAW pernah meminta seorang sahabat Asil untuk membuat syair tentang Makkah. Ya, Asil ini sahabat yang pandai bersyair. Maka kemudian Asil membacakan syair tentang kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tampak kerinduan di wajah Rasulullah SAW hingga air matanya menetes ya, di pipinya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ya Asil, ta'il quluba taqar. Wahai Asil, biarkan hati ini tentram ya karenanya. Jadi kerinduan sampai terbawa dalam tangisannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nggak rindu kepada tanah tumpah darah itu ya aneh ya, karena disitulah kita dilahirkan, disitulah kita melewati masa kecil kita, ya kan? Jadi bahkan makanan yang disukai seseorang itu adalah makanan saat dia masih kecil. Ya, orang Gunung Kidul paling seneng juga mesti beras merah, sambal lombok, sama walang goreng. Jadi, nah kalau Bantul ini apa ini makanannya ya? Ya, orang Madiun seneng dengan pecel, ya, makanan yang nggak bisa tergantikan. Itu nasionalisme yang diperbolehkan di dalam Islam. Itu nasionalisme yang terpuji. Yang kedua adalah nasionalisme kebebasan dan kehormatan. Wataniyatul hurriyah wal izzah. Yaitu nasionalisme ini berisi aktivitas dengan seluruh perjuangannya untuk membebaskan negeri dari segala macam bentuk penjajahan. Itu nasionalisme kebebasan dan kehormatan, serta mempersiapkan kemerdekaannya. Kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Tetapi ada penjajahan lain di negeri ini dalam bentuk yang berbeda, penjajahan budaya, ya, dan yang berat adalah penjajahan ekonomi. Ya. Sehingga kita harus membebaskan negeri ini dari segala macam bentuk penjajahan dan menanamkan prinsip kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putra bangsa. Nah, itu nasionalisme kebebasan dan kehormatan. Bahkan untuk melawan globalisasi ini, baik itu dalam bentuknya macam-macam, budaya, apakah ekonomi, diantaranya adalah dengan menumbuhkan nasionalisme. Kita cinta produk-produk Indonesia. Walaupun produk Indonesia juga harus terus meningkatkan profesionalismenya ya dalam produk barang dan segala macamnya, tetapi juga harus ditumbuhkan kita mencintai dan merasa bangga dengan produk-produk bangsa kita sendiri. Itu nasionalisme yang terpuji. Dan juga nasionalisme yang terpuji itu adalah nasionalisme sosial, wataniyatul mujtama', yaitu memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota masyarakat atau warga negara dan mengarahkan mereka cara-cara memanfaatkan kekuatan ikatan itu untuk mencapai kepentingan bersama. Ya, jadi kalau ini kita hadapi bersama tentu bisa. Tetapi kalau di sini ada panen lombok, ada panen padi, di sisi lain di sini yang punya kekuatan impor lombok, impor padi. Jadi semuanya ditatap dari sisi untung atau tidak. Dan untung atau tidak itu wajar, tapi ini merugikan masyarakat dan negara. Harusnya kita membeli beras di petani, membeli lombok di petani, nah akhirnya ini beras dan lomboknya hancur nggak karuan, yang kita beli adalah yang impor. Maka petani yang merasakan kepedihannya dan kita semua. Nah ini harus ada solidaritas sosial dalam masalah ini, ya kan? Nah ini nasionalisme yang terpuji, yang benar.
Ya. Nah, ini Islam mendukung nasionalisme semacam ini. Wataniyatul hanin, wataniyatul hurriyah wal izzah, dan wataniyatul mujtama. Ya. Tetapi ada juga nasionalisme yang tercela. Ya. Nasionalisme yang tercela adalah wataniyatul hizbiyah. Ya. Yaitu nasionalisme tapi fanatisme. Ya, inilah yang dimaksud nasionalisme yang membelah umat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertengkar, ya, berseteru, menelingkung, sumpah serapah, memfitnah, menipu satu sama lain. Kita membentuk kelompok-kelompok di dalam negeri ini tidak semakin menyatukan, tetapi semakin memperuncing pertengkaran. Ya, antar partai yang terjadi adalah pertengkaran antar pendukungnya, antar pimpinannya. Membuat penggemar bola, yang terjadi adalah pertikaian antar supporter sepak bola. Ya, membuat organisasi bela diri. Nah, jangan sampai ini juga menjadi kelompok-kelompok yang saling bertengkar. Ini adalah nasionalisme yang tercela. Nasionalisme yang pada tingkat nasional ini juga bisa tercela, seperti Jerman yang mengatakan Deutschland über alles, ya, Jerman di atas segalanya. Ya, ini menganggap bangsa lain itu bangsa yang rendah, bangsa yang hina. Ini fanatisme. Padahal tidak ada ukuran kemuliaan kecuali hanya takwa, ras, suku, dan lain-lain. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, nasionalisme fanatisme ini bisa melahirkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa jahat. Ya, seperti Nazi Jerman berbuat seperti itu, seperti orang-orang Amerika Serikat yang menjadikan orang Afrika sebagai budak hanya karena perbedaan warna kulit. Ini nasionalisme yang tercela. Ya. Juga nasionalisme yang tercela itu adalah al-qaumiyah al-jahiliyah. Ini al-qaumiyah ini bisa diartikan nasionalisme, bisa juga kebangsaan. Kebangsaan jahiliyah. Ini tercela, yaitu berusaha menghidupkan tradisi jahiliyah yang sudah rusak, ya, yang rusak, dan ingin kembali ke masa lalu yang sebenarnya sudah digantikan dengan peradaban baru yang lebih mendatangkan kebaikan atau maslahat. Ya. Nah, kadang kita masih melihat orang rindu dengan animisme dan dinamisme yang dibawa oleh katanya nenek moyangnya. Padahal nenek moyang kita ini Nabi Adam alaihissalam yang sudah tauhid dari dulu. Nggak tahu siapa yang kemudian menganggap itu adalah nenek moyangnya animisme, dinamisme. Atau tradisi-tradisi yang tidak baik, tradisi judi, sabung ayam, ya, kemudian seni pergaulan yang melanggar batas-batas, ya, coba ingin dihidup-hidupkan. Yang itu adalah tradisi yang sudah hilang sebenarnya, tradisi yang rusak, yang nggak perlu lagi kita kembali ke sana. Ya, kalau orang Mesir mengatakan Fir'aunisme itu adalah Mesir adalah Fir'aunisme. Ya. Dan Fir'aun itu sudah ada lebih dulu daripada Islam. Barang siapa yang menghalangi kami dari sikap Fir'aunisme, maka kita buang termasuk Islam. Jadi ada peradaban yang lebih bagus dari Fir'aun, mau dibuang dengan alasan itu adalah kebangsaan jahiliyah mereka. Dengan alasan itu adalah nenek moyang mereka, Fir'aun itu. Kenapa dia tidak memilih nenek moyangnya Nabi Musa alaihissalam? Ya. Atau kalau Mesir, ya ada juga nabi-nabi yang ada di sana. Kemudian Islam itu melarang adanya bugot atau pemberontakan. Ya. Itu dilarang di dalam Islam. Jadi selama ini mungkin kita membayangkan bahwa bugot itu diperbolehkan, sementara Islam itu melarang, ya, tindakan bugot atau pemberontakan atau revolusi berdarah, ya, mengkudeta pemerintah yang sah. Ya.
Jumhur ulama itu mengatakan bahwa tindakan buhot adalah haram dan sanksinya adalah hukuman mati. Ya. Jadi kadang kita itu ingin masuk surga dengan jalan pintas. Padahal mestinya masuk surga itu adalah long way to heaven. Ya, perjalanan panjang menuju surga itu bukan cari jalan yang paling pintas. Maka muncullah para teroris ngebom sana ngebom sini, dan kalau mati dia menganggap ini adalah jaminan surga. Dia ingin masuk surga dengan jalan yang pintas. Nah, mestinya teman-teman dai ini harus sadar bahwa jalan ke surga itu panjang. Ya. Demikian pula ketika orang mengatakan ingin menegakkan syariat Islam, itu sering berpikir jalan pintas dengan kudeta. Ya, dengan melakukan kudeta. Padahal kita lihat di muka bumi ini setiap kali orang melakukan kudeta akan kudeta lagi, dan menjadi tradisi di negeri itu untuk selalu kudeta, dan Islam juga nggak tegak-tegak juga di situ ya. Itu yang di Tunisia, di Aljazair itu ketika Fis menang ya dalam pimpinan negara, maka ganti di kudeta, ganti dia ya, jadi bergantian, akhirnya sesama kaum muslim malah bermusuhan. Ya. Nah, ini Pak ya. Buat ya. Dan ulama-ulama besar juga mengatakan bahwa buat itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Imam Nawawi juga mengatakan ya meluruskan pemerintah itu benar, tetapi revolusi berdarah itu nggak benar. Demikian pula Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim itu mengatakan bahwa bugot atau kudeta berdarah itu justru menjadi sumber malapetaka dan musibah ya sepanjang zaman. Itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu juga senang atau cinta negeri ini beserta para pimpinannya dan rakyatnya. Sehingga Islam itu punya keinginan supaya sebuah negeri itu tetap tentram, damai, aman, dan tidak hanya kemudian mencetuskan perang ya berdarah ya, yang itu belum tentu mendatangkan manfaat, tapi mudorot untuk rakyat itu sudah jelas ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian membela negeri menurut syariat Islam ya. Sebenarnya jihad itu ada dua, jihad ad-daf'i, yaitu maknanya adalah jihad defensif. Jihad defensif itu artinya musuh datang ke negeri kita. Ada lagi satu jihad ofensif, kita yang mendatangi musuh, gitu kan. Nah, ini ceritanya adalah musuh menyerang negeri kita. Misalkan ada musuh menyerang negeri Indonesia, maka kita canangkan jihad ad-daf'i, yaitu membela negeri kita ini. Bahkan kaidah fikihnya ya, yang pertama adalah hukumnya fardhu ain untuk mempertahankannya. Jadi kalau musuh masuk ke Indonesia, hukumnya fardhu ain. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mempertahankannya. Yang kedua adalah seorang istri tidak perlu izin kepada suami. Ya, bukan kemudian langsung berangkat, itu enggak, ya tetap pembicaraan dengan suami ada. Tapi bisa jadi suaminya kan enggak mau, saya enggak mau. Ya, atau kamu jangan, ya. Nah, ini sebenarnya izin prinsipnya enggak perlu, karena ini semua warga negara di negeri itu harus mempertahankannya. Ya. Yang ketiga, seorang anak tidak perlu izin pada orang tuanya. Ya, lain dengan jihad yang ofensif. Ya, ini nggak perlu secara prinsip ya, walaupun tetap ya bermusyawarah dengan orang tua tetap dilakukan. Tetapi secara prinsip ini adalah fardhu ain yang seorang istri nggak perlu izin sama suami, seorang anak nggak perlu izin pada orang tua, nggak boleh mundur kecuali dengan pasukan atau strategi perang. Dan yang terakhir, jadikan negerimu itu sebagai kuburan yang terakhir. Jadi kita mati di sini. Mungkin bisa kalau orang nggak melawan seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, orang lemah ya dia diungsikan.
Tetapi secara umum, ya kaum muslimin itu mencintai negerinya sampai seperti ini. Jadikanlah negeri kita ini kuburan terakhir untuk kita. Ya. Lalu bagaimana kita melakukan perubahan dalam negeri? Karena Islam itu mendorong kita, mendorong kaum muslimin untuk melakukan perbaikan di dalam negeri. Utsman bin Affan pernah mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa kalian akan dipimpin orang seperti itu. Jadi kalau kita lihat pemimpinnya, orangnya nggak jujur, nggak adil, nggak amanah, ada di negeri kita, ya kira-kira rakyatnya ya seperti itu. Kurang lebih ya. Demikian pula kalau kita lihat rakyatnya nggak jujur, suka bohong, nggak disiplin, dan macam-macam, nah, kira-kira pimpinannya siapa? Ya, mirip seperti itu. Nah, jadi kita melihat sebuah negeri, ya, antara pemimpin dan rakyat itu seperti cermin. Ya. Kalau pemimpinnya seperti itu, ya kurang lebih rakyatnya mayoritas kayak gitulah. Kalau rakyatnya mayoritas kayak gitu, nanti yang jadi pemimpin siapa? Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, oleh karena itu, perubahan di dalam sebuah negeri adalah pertama dengan melakukan mobilitas horizontal, legal culture movement, atau at-ta'biyah al-ufuqiyah. Ya. Jadi ini maknanya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat, apakah itu disebut dengan pendidikan politik, apakah itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, masyarakat tahu hak dan kewajibannya dan bisa memperjuangkan, memperoleh haknya dan menjalankan kewajibannya. Yaitu ini yang disebut dengan mobilitas horizontal. Makanya menyamakan paradigma, menyamakan persepsi atau nasrul fikroh, ya itu perbuatan yang sangat penting sehingga semua masyarakat, mayoritas lah, jangan semua ya, itu mempunyai paradigma yang sama dengan kaum muslimin, dengan dai. Kita di lapangan Bantul sana teriak-teriak Allahu Akbar bela Palestina, orang-orang yang lihat bisa aja komentar kayak wong ngopo, kayak kurang gawean ya kan. Jadi ada jarak kita dengan mereka. Kuwi ngopo cah kuwi. Nah, ini ada jarak. Makanya Nasiruddin Al-Albani sendiri aja mendukung ya ucapan para dai yang mengatakan aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Tegakkanlah daulah Islam di dalam hati kalian, takum lakum fi ardikum. Dia akan tegak di negara kalian. Nah, jadi gimana negara menegakkan syariat Islam di atas muka bumi? Ya personalnya itu mempunyai paradigma yang sama, mempunyai cara yang sama. Kalau enggak ya susah. Nah, sekarang terbukti ulamanya mengatakan fatwa COVID seperti ini, rakyatnya malah melawan. Jadi bukan yang dilawan pemerintah yang zolim, ulamanya. Jadi ulamanya malah dilawan. Fatwanya nggak dipakai. Ya untungnya cuma COVID. Ya bukan untung ya. Akhirnya takmirnya juga pada mati karena paradigma yang dibangun dengan caranya sendiri tidak mengikuti para ulama. Ya, dari COVID aja kita udah tahu bahwa ini ada PR besar bagi bangsa kita ini. Ya, bagi sebuah negeri mensamakan persepsi para ulama dengan rakyat itu dekat. Ya, sekarang ini ulama itu dihormati secara fisik. Tetapi fatwanya, sorry ya, saya nggak pakai fatwa kalian. Ini makanya pendidikan kepada masyarakat, ya tarbiyah kepada umat itu merupakan cara untuk merubah sebuah negeri. Ya, itu cara merubah sebuah negeri. Yang kedua adalah mobilitas vertikal atau legal structure movement, at-ta'biyah al-amudiyah. Ya, jadi di sini kita harus ikut di dalam lembaga-lembaga legal formal resmi pemerintahan dengan cara yang sudah tertera di dalam peraturan regulasi yang resmi, baik itu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Perda. Ya, kalau itu nggak sesuai ya aturannya dirubah dulu. Jadi kalau main sepak bola kita pengen bola terkena tangan kita nggak menjadikan itu pelanggaran, ya kita rubah dulu aturannya. Nah, gitu gampangnya gitu. Tidak kemudian kita menang-menangan, pokoknya kalah bal-balan gelut. Nah, itu enggak gitu. Jadi kita harus
mengikuti regulasi yang ada, mendirikan partai, mendirikan ormas, ya kemudian ada wakil partainya di lembaga negara, ya kan, mereka yang akan berdiskusi masalah itu, ya itu harus tetap ada, ya ada yang jadi PNS, ada anak itu mobilitas vertikal, ada yang jadi aparat, ada yang jadi hakim, macam-macam, ya itulah yang makna dari perkataan Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan ij'alni ala khazainil ard, ya jadikanlah aku bendahara. Art itu seringkali diartikan Mesir, ya, jadikanlah aku bendahara di negeri Mesir ini, ya dengan tetap memakai profesionalisme. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini orang yang pandai menjaga, hafiz, alim, dan berilmu. Ya. Dan setelah Nabi Yusuf alaihissalam itu jadi bendahara negeri Mesir, Al-Quran kan menggambarkan kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ya, setelah Nabi Yusuf alaihissalam tadi penguasa di negeri Mesir itu, dia bebas kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Karena namanya jabatan itu mesti ada fasilitas, itu selalu ada. Ya, takmir masjid aja kalau ketuanya ya ada fasilitas, megang kotak infak, megang kunci masjid, ya kan. Ya, tapi juga punya wewenang, ada fasilitas. Ya, itu namanya jabatan itu seperti itu. Ya, nah maka perubahan sebuah negeri dengan dua metode ini, kita kadang-kadang aktivis Muslim terbawa untuk mencari jalan yang paling pintas. Itu tadi kudeta tadi, revolusi berdarah, ya. Padahal enggak, ya. Secara culture kita harus merubah secara kultural, tetapi juga harusnya merubah secara struktural, ya. Nah, kalau dua ini bisa bertemu, maka perubahan negeri itu akan terjadi dengan baik, ya. Selain itu, selain nasionalisme, ternyata Islam itu juga punya internasionalisme di dalam Islam. Ajaran Islam internasionalisme. Ya, di sana disebutkan risalah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus kamu Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta. Walaupun ini tafsirnya banyak, ya, tetapi memang risalah Islam itu untuk seluruh alam. Juga risalah Islam ini untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi risalah Islam juga mengenai kaum muslimin, juga non muslim juga kena, ya. Mengenai perempuan dan laki-laki, semua umur, ya semuanya untuk manusia. Dan ini adalah risalah yang moderat, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ya, dan kami menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Jadi bukan kemudian kita latah menjadi Islam moderat, tetapi memang sifat Islam itu moderat. Ya, sifat Islam itu moderat, tetapi jangan dipelintir-pelintir. Dipelintir-pelintir sehingga akidah dan ibadahnya harus mau dirubah mengikuti agama apa saja. Nah, itu yang nggak benar, ya. Kita adalah umat yang di tengah-tengah, umat yang moderat. Karena kita nanti menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya. Ada jenazah yang lewat, Rasulullah SAW tanya pada sahabat. Ya. Sahabat mengatakan gimana orang ini? Ya, orang ini nggak baik. Rasulullah SAW mengatakan wajib baginya. Ada jenazah lewat, tanya kepada sahabat, gimana ini? Sahabat mengatakan dia orang baik, wajabat. Ya, wajib baginya. Artinya apa? Ini orang ini dikatakan orang solih ini jelek, ya wajib baginya itu jelek, masuk neraka. Ya, jadi kesaksian kaum muslimin ini adalah sebuah penilaian yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya risalahnya pun juga risalah yang moderat. Saksi itu mesti ada di tengah, hakim itu ada
di tengah, ya. Dan uniknya Islam itu memiliki kesatuan internasional. Pertama, kesatuan akidah, wahdatul akidah. Di mana aja umat Islam, dia adalah mempunyai akidah yang sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sedunia ini, ya. Kaum muslimin juga mempunyai kesatuan ibadah, wahdatul ibadah. Di mana aja dia, ya sholatnya sama, menghadapnya ke kiblat, ya, dengan toharoh yang sama. Itu wahdatul ibadah. Juga wahdatul tarikh. Sejarahnya sama, umat Islam tuh. Dimulai dari para nabi juga bisa, ya. Belum lagi kesatuan sejarah Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in, ya kan. Itu wahdatul tarikh, ya sama sejarahnya. Wahdatul lughah, satuan bahasa, itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bukan bahasa teroris, dia bahasa surga. Kalau yang menurut jodoh ini bahasa teroris, ya berarti dia makhluk neraka nanti ya. Wahdatul lughah. Kenapa? Karena diturunkan di Arab Saudi sana dan di Quraisy sana kan, bahasa Al-Qur'an bahasa Arab, bahasa hadis bahasa Arab. Makanya ulumul Quran ya mestinya mensyaratkan bahasa Arab, demikian pula ulumul hadisnya. Ya. Dan juga ada wahdatul masdar, kesatuan sumber hukum. Ya, sumber hukum bagi kaum muslimin jelas Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis Nabi ditambah ijma. Ya, ijma itu yang disepakat. Kalau diturunkan menjadi jumhur ulama, ya. Jadi jangan kemudian mencari fatwa personal ya, apalagi urusan sosial. Ya, yang namanya pandemi, wabah ya. Itu urusan sosial. Jadi kita harus mengikuti fatwa bersama. Kalau urusan pribadi ya terserah asal nggak melanggar orang lain, ya kan. Nah, itu kesatuan sumber hukum. Nah, inilah sebenarnya antara nasionalisme dan internasionalisme Islam. Sehingga kita harus bersikap dengan tepat ya tentang nasionalisme dan internasionalisme. Jangan sampai kemudian kita seolah-olah sangat bersemangat mempertahankan, membela Islam, tetapi melanggar kaidah-kaidah nasionalisme dan internasionalisme. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.